Salam bahagia selalu, kiranya kebahagiaan itu melingkupi sahabatku dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Nyoman Firdaus. Saat ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan, yaitu perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita memiliki perkataan yang diurapi oleh Tuhan, yaitu terdapat dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dan terdapat juga kebenaran firman Tuhan ini di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Mari kita gunakan lidah kita untuk apa? Untuk memberkati hidup kita, untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Perkataan yang diurapi oleh Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan caranya, yaitu kita harus membaca firman Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita apa? Kita memiliki perkataan yang menyenangkan. Karena apa? Pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Bagaimana perkataan yang diurapi oleh Tuhan? Yaitu perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2, saya akan membacakan bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Dikatakan begini, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya orang-orang yang perkataannya menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan hidupnya, maka Tuhan membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Dikatakan sambil memuji Allah, mulutnya dipakai untuk memuji Allah, meninggikan Allah. Dikatakan di sini mereka disukai semua orang. Jadi orang yang disukai itu adalah orang yang disukai banyak orang. Itu adalah orang yang memuji Tuhan. Kehidupannya dipengaruhi oleh kuasa Tuhan. Perkataan yang diurapi oleh Tuhan, yang pertama adalah perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, saya yakin dan percaya orang-orang di sekeliling akan mencintai dia, menyukai dia, menyayangi dia. Karena apa? Hidupnya benar-benar dipergunakan untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani berbicara tentang menyenangkan, yaitu apa? Noam, kemurahan, bahagia, ramah. Artinya sahabat-sahabatku, orang yang perkataannya menyenangkan hati Tuhan, yaitu perkataannya itu dia memiliki kemurahan. Ya. Hidupnya bahagia, dipenuhi oleh kebahagiaan, dan hidupnya ramah kepada siapapun. Dia tidak pandang bulu. Dengan orang kaya dia ramah, dengan orang miskin dia nggak ramah. Nah, tetapi orang yang dipenuhi perkataan yang diurapi oleh Tuhan, yaitu perkataannya menyenangkan hati Allah, yaitu dengan cara apa? Dia ramah kepada siapa saja. Yang nggak punya uang pun dia ramah. Dia ramah. Ya, dia ramah. Dia tidak pandang bulu. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar. Perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, kata-katanya itu menghiasi kehidupan. Kata-kata orang yang menyenangkan hati Allah, hidupnya kata-katanya itu menghiasi kehidupan. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-11 dikatakan, sahabat-sahabatku, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi seperti buah apel di pinggan perak.
pinggannya itu apa namanya, tempatnya itu terbuat dari perak, tetapi perkataannya itu perkataan seperti buah apel. Artinya perkataannya itu sungguh-sungguh menghiasi, perkataannya sungguh-sungguh menyenangkan. Kalau kita belajar dari Salomo itu, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, dia dengan perkataannya semua bangsa-bangsa takluk. Dengan perkataannya yang dipenuhi oleh hikmat, semua orang kagum kepadanya. Dan di sini kita mau belajar dari Salomo. Dia menyenangkan hati Tuhan, perkataannya menyenangkan hati Tuhan, perkataannya menghiasi kehidupannya. Jadi orang yang apa namanya dipenuhi dengan kata-kata yang menghiasi kehidupannya disukai oleh banyak orang. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang menyenangkan hati Allah yaitu kata-katanya memberi semangat. Jadi orang yang perkataan yang diurapi oleh Tuhan, dia memberi semangat kepada semua orang yang ditemuinya. Bagaimana kita bisa menyemangati orang lain sedangkan diri kita tidak mampu memberi semangat. Nah, ini adalah pelajaran untuk kita supaya kita memberi semangat kepada semua orang. Kepada semua orang. Bagaimana kita bisa memberikan semangat itu kepada orang lain? Kita harus memberi semangat. Dengan cara apa? Kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus direnungkan, dibaca setiap hari. Sahabat-sahabatku, makan 3 kali. Nah, firman Tuhan juga harus direnungkan, dibaca 3 kali. Ya. Harus balance. Jasmani kita sehat, roh kita juga sehat. Nah, di sini dikatakan kata-kata yang memberi semangat. Amsal 12 ayat 25b dikatakan, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang menyenangkan hati Tuhan adalah dia akan terhindar dari kesulitan. Ya, dia terhindar dari kesulitan. Ya, jadi perkataan yang diurapi oleh Tuhan, yaitu perkataan yang menyenangkan hati Allah. Bagaimana perkataan yang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu menyenangkan hati Allah. Kalau perkataannya sudah menyenangkan hati Allah, saya yakin dia akan terhindar dari kesulitan. Jadi orang yang tadi saya katakan dia menyenangkan hati Allah, perkataannya menyenangkan hati Allah, kehidupannya menyenangkan hati Allah. Di sini itu balance antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu menyenangkan hati Allah. Saya kena percaya hidupnya terhindar dari kesulitan. Amsal 21 ayat yang ke-23 dikatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, dia mau ngomong kotor, dia mau ngomong nggak benar, dia tahan, dia kuasai. Makanya buah roh itu dikatakan pengendalian diri. Ya, dia bisa menguasai dirinya. Saya harus berkata-kata yang memberkati, perkataan-perkataan yang memuji Allah, perkataan-perkataan yang keluar dari hidup saya ini adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Allah. Jadi itu akan keluar tidak hanya dengan mulut, tetapi jempol kita. Kita akan menulis di status kita tentang kebaikan Allah. Kita akan menulis di status kita, di WA kita, mungkin di IG kita, mungkin di Facebook kita. Itu hal-hal yang menguatkan orang lain yang mendengar, yang membaca. Ya, perkataannya itu perkataan yang membangun. Nah, karena dia tahu bahwa hidup dan matinya dikuasai oleh lidah. Jadi siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kita percaya, mari kita pelihara bibir kita dan mulut kita, lidah kita dan bibir kita. Kita pelihara dengan baik-baik. Kita keluarkan hal-hal yang memuliakan Allah. Kita keluarkan hal-hal yang memotivasi diri kita, memotivasi orang lain, yang menguatkan orang lain. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Jadi yang kedua,
Tadi kita belajar bahwa perkataan itu menyenangkan hati Allah. Yang kedua, perkataan itu apa? Perkataan yang diurapi itu adalah dia memberi kesembuhan, bring healing. Sahabat-sahabatku, perkataan yang diurapi oleh Allah itu perkataan yang membawa kesembuhan. Perkataan yang membawa kesembuhan yaitu apa? Marpai kalau bahasa sononya ya, yaitu kesembuhan, dipulihkan. Nah, saya akan membaca dalam Amsal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, tetapi lidah yang lancang itu bagaikan tikaman pedang. Dia bisa membunuh orang lain, tetapi lidah yang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Artinya kita bisa memberikan semangat kepada orang lain yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan tidak berdaya. Kita bisa motivasi orang lain dalam keadaan keterpurukan mereka. Ayo maju, bahwa Tuhan berserta dengan kamu. Kita doakan mereka, kita motivasi mereka, kita bimbing mereka. Jangan dalam keterpurukan, wah itu kutuk Tuhan. Orang gak memiliki semangat dan akhirnya apa? Mati. Tetapi kita mau belajar lidah yang orang bijak mendatangkan kesembuhan. Biarlah lidah-lidah sahabat-sahabatku dimanapun berada, lidah-lidah sahabat-sahabatku yang berbahagia hari ini, itu adalah lidah-lidah yang menguatkan orang lain, lidah-lidah yang meninggikan Allah, lidah-lidah yang mempermuliakan Allah dalam kehidupannya. Nah, di sini kita mau belajar firman Tuhan bahwa perkataan yang diurapi Tuhan adalah perkataan yang membawa kesembuhan. Perkataan yang membawa kesembuhan dia adalah sumber kehidupan. Kata-kata yang lembut memberi kehidupan dan kesehatan. Lidah yang pedas mengecilkan hati. Ya, itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sahabat-sahabat berkasih Tuhan. Petrus berkata, saya katakan, pada waktu Petrus sudah diubahkan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Pada waktu dia menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, di situ Petrus diubahkan oleh Allah. Dia diubahkan oleh Allah, dan pada waktu dia pergi ke ke bait Allah, pada waktu di gerbang indah, di situ ada apa? Ada seorang pengemis, dari lahirnya dia sudah lumpuh. Dia ditaruh oleh sahabat-sahabatnya, oleh teman-temannya di pinggir di depan pintu gerbang indah untuk mengemis, untuk memperpanjang hidupnya. Di sini kita belajar dari Petrus. Pada waktu pengemis itu katakan, minta dong. Petrus katakan, lihat pada diriku. Saat itu saya yakin dan percaya, orang yang lumpuh itu, pemuda yang lumpuh itu, dia melihat kalau dia dapat sesuatu dari Petrus. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai melebihi emas dan perak, melebihi berlian, melebihi apapun itu yang mahal di dunia ini. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar bahwa perkataan yang diurapi oleh Allah itu perkataan yang menyembuhkan. Petrus membuktikan, dikatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Dia apa yang kita punyai. Kita belajar untuk apa? Empati kepada orang lain, simpatik kepada orang lain. Apa yang kita punyai, kita tidak punya apa-apa. Petrus mengatakan, aku gak punya apa-apa, tetapi aku punya lebih daripada emas itu. Aku punya Yesus itu yang sanggup menyembuhkan. Aku akan berikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Saat itu juga Petrus memegang tangan si lumpuh itu, dan yang lumpuh itu berjalan. Kalau suruh milih, kau pilih emas atau pilih lumpuh, atau pilih Yesus? Saya katakan, saya pilih Yesus. Karena apa? Yesus sanggup menyembuhkan. Karena dia mati untuk saya.
Saya pilih Yesus, saya tidak pilih emas itu. Buat apa saya pilih emas satu gunung? Kalau saya tidak bisa, nggak bisa berjalan. Maaf, mungkin saya buang hajat di sana. Kan? Tapi kalau saya sehat, saya bisa lari ke sana, saya bisa melakukan hal-hal yang berguna. Dan apa akhirnya? Orang itu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Yang selanjutnya, itu perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Tadi menyenangkan, yang pertama menyenangkan hati Allah. Yang kedua, perkataan itu memberi kesembuhan. Di sini kita melihat bahwa tidak hanya memberi sumber kehidupan, tetapi dia berkecukupan. Dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ini dia. Orang yang orang yang diurapi mulutnya, perkataannya diurapi oleh Tuhan, dikenyangkan dengan apa? Perkataannya juga, dengan hasil mulutnya juga. Dan itu membuktikan pada diri saya sendiri. Saya dengan gaji 450.000 pada waktu itu. Ya, 2007 saya kerja. Harus bayar kos. Bayar kos 300 perpuluhan. Waktu itu saya melayani di GBI sebagai sebagai tukang saku di gereja. Dan saya ibadah juga di Kemah Injil. Saya perpuluhan di sana 50.000, di sini 50.000. 300. Sisa tinggal berapa? 50.000. Saya bisa kuliah. Saya tidak dapat sponsor untuk saya kuliah S1. Hamba Tuhan, tetapi sponsor saya itu hidup. Dia memberkati saya. Dan apa akhirnya? Selesai S1 saya dengan baik. Dengan gaji 450.000. 50.000 itu saya melihat mujizat Tuhan. Dan di sini saya mau katakan, orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Orang pada waktu mau makan enak, saya juga bisa makan enak. Ada yang traktir, walaupun bukan keluar dari saya. Orang yang traktir. Kenapa? Kita memiliki perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi Elia berkata kepada janda yang di Sarfat itu, jangan takut katanya. Pulanglah, buatlah dulu. Buatlah seperti apa yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kata Elia kepada janda Sarfat itu. Bundar kecil katanya daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi di situ. Nah, di sini kita mau belajar firman Tuhan, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, kesimpulannya adalah itu saya akan baca di dalam Yakobus 3 ayat. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Pertanyaannya bagi sahabat-sahabatku dan bagi saya dan siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, lebih sering mana kita menggunakan perkataan kita? Itu yang pertama pertanyaannya, untuk kita renungkan. Yang kedua, apa yang sering keluar dari pembendaharaan perkataan kita? Apa yang sering keluar dari perbendaharaan perkataan kita? Untuk mengisi dari semua itu, sahabat-sahabat Kristus Tuhan, mari kita penuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda diberkati oleh firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, mari share firman Tuhan ini kepada siapapun. Komen, subscribe, dan share ke link-link untuk memberkati orang-orang. Sehingga karena kita memiliki perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Karena hidup kita sudah ditebus oleh Allah. Dan hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibir kita itu memberkati orang lain. Sehingga melalui perkataan kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share YouTube Nyoman Firdaus
Salam bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.